Kali ini kita akan membahas materi Sistem Informasi Akuntansi bab 6 dari bukunya Rumni dengan judul Teknik Fraud Komputer dan Computer Abuse atau penyalahgunaan komputer. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu membandingkan dan menjelaskan apa bedanya serangan menggunakan komputer dan penyalahgunaan komputer. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana teknik social engineering itu dapat digunakan untuk memperoleh akses ke dalam sumber daya komputer. Kemudian yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis malware atau software yang berbahaya yang dapat membahayakan komputer-komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang computer attacks and computer abuse. Di sini poin yang pertama intinya adalah setiap komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet itu akan rentan mendapat serangan dari pihak lain. Misalnya dari hacker, dari kelompok teroris, atau dari pesaing maupun pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan. Tetapi intinya setiap komputer yang terkoneksi ke internet rentan untuk mengalami hal tersebut. Nah, mereka-mereka ini, hacker dan yang lain sebagainya, di poin yang kedua disebutkan di sana, orang-orang ini berusaha menyerang komputer dalam rangka untuk mendapatkan data yang bernilai dari komputer yang diserang atau sekedar membahayakan sistem komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, istilah yang paling sering kalian dengar itu misalnya seperti yang tertulis di slide ini ya, ada istilah hacking. Di sana sudah saya tuliskan bahwa hacking is the unauthorized access, modification, or use of electronic device or some element of a computer system. Jadi intinya hacking itu adalah aktivitas untuk mendapatkan akses atau memodifikasi peralatan komputer secara ilegal. Nah, kemudian poin yang kedua, masih dari slide ini, most hackers break into system using known flaws in operating system or application programs or as a result of poor access control. Jadi di poin yang kedua ini intinya adalah sebagian besar hacker itu dapat membobol sistem informasi karena mereka tahu bahwa ada celah dalam sistem operasi tersebut atau dalam aplikasi yang ada di dalam komputer. Atau bisa juga hacker-hacker ini membobol sistem karena adanya pengendalian akses yang lemah, sehingga orang yang dari luar sistem dapat menembus dengan mudah terhadap sistem komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, maka kemudian kita akan mencoba melihat beberapa teknik serangan dan penyalahgunaan komputer. Nanti silahkan dicocokkan dengan buku Rumni kalian masing-masing. Yang pertama ada istilah hijacking. Hijacking itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah pembajakan. Maka di sana definisinya adalah aktivitas atau serangan komputer yang sifatnya hijack atau membajak itu berarti mendapatkan kontrol atau kendali atas suatu komputer untuk memasukkan aktivitas-aktivitas yang membahayakan tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi misalnya kalian punya komputer, kalian akses ke internet, kemudian ternyata ada hacker di sana, di luar sana, dan hacker itu mengambil alih kendali komputer kalian. Itu berarti kalian mengalami hijacking. Ini yang sekarang sering terjadi ketika orang menggunakan Zoom. Hacker-hacker itu sekarang mulai bisa mengendalikan komputer pengguna Zoom hanya dengan melakukan hijacking ini. Jadi ceritanya nanti si hacker itu akan masuk ke dalam Zoom meeting yang kalian kelola, kemudian dia akan mengambil alih kendali komputer kalian masing-masing.
Ini hijacking atau pembajakan. Nah, dari gambar ini saya mau menunjukkan bahwa bagaimana sih caranya seorang pembaca itu bisa mengambil alih kendali kalian. Sebenarnya ada beberapa cara, ini sekedar tambahan informasi saja. Bisa lewat software-software tertentu, bisa juga ketika kalian mengklik pop-ups yang biasanya muncul ketika kalian browsing di internet, atau ketika kalian masuk ke internet, masuk ke suatu laman yang ternyata di sana sudah dihack oleh seorang hacker laman itu. Sehingga ketika kalian klik alamat websitenya, tiba-tiba kalian sudah tidak bisa lagi mengoperasikan perangkat komputer kalian. Itu yang pertama tentang hijacking. Yang kedua, botnet. Botnet ini seperti yang tertulis di slide ini ya, kepanjangannya adalah robot network. Jadi ini sebenarnya semacam suatu jaringan yang digunakan untuk membajak komputer-komputer korban. Maka polanya seperti ini. Ada seorang hacker yang dia punya server pengendali, kemudian dia punya semacam istilahnya zombie, komputer zombie itu ya, komputer yang sudah diprogram khusus yang dapat digunakan untuk menginfiltrasi atau menyerang komputer korban. Nanti ketika komputer korban ini sudah dimasuki oleh botnet ini, maka kemudian komputer korban akan dapat terisi virus atau malware atau software yang berbahaya dengan mudah. Ini yang kedua, botnet atau robot network. Yang ketiga ini termasuk serangan komputer yang paling banyak terjadi, namanya DOS atau Denials of Service Attack. Disebut Denials of Service karena di sini intinya pola serangan yang dilakukan adalah melemahkan jaringan internet sehingga komputer korban itu tidak bisa digunakan untuk mengakses internet. Maka disebut dengan denials of service. Nih, definisinya seperti ini. Bahwa denials of service attack dirancang untuk membuat sumber daya internet itu menjadi tidak tersedia bagi para pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah spamming. Saya kira ini sering kalian alami. Definisinya seperti yang tertulis di PowerPoint ini. Simultaneously sending the same unsolicited message to many people at the same time. Jadi spam itu intinya adalah suatu bentuk serangan komputer dengan cara mengirimkan pesan yang sama dalam jumlah banyak secara simultan kepada banyak orang pada satu waktu yang sama. Jadi kalau kalian sering misalnya dapat spam ke email kalian, ya, kan sering tuh ada pesan-pesan yang kemudian dikirimkan ke banyak orang di satu waktu yang sama. Nah itu contoh spamming. Mengirimkan pesan yang sama dan pesan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh si korban. Jadi kita menerima pesan yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kemudian pesan itu dikirimkan ke banyak orang pada satu waktu yang sama. Kemudian serangan berikutnya adalah dictionary attack. Ini intinya si penyerang itu menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengira-ngira, untuk menebak alamat email korban. Kemudian nanti dia akan menemukan alamat email korban, dalam hal ini perusahaan gitu ya, dan akhirnya akan mengirimkan email-email kosong yang tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebut dictionary attack? Dictionary itu kan kamus ya. Maka biasanya si hacker ini akan menyusun banyak kemungkinan alamat email yang pada akhirnya nanti dari kamus yang sudah dia susun itu ketemulah satu alamat email perusahaan korban. Nah, kalau di gambar ini, dictionary attack itu juga biasanya digunakan untuk melakukan hacking atas password. Maka hati-hati dengan password kalian. Berikutnya, spoofing.
Di sini ada email spoofing. Penjelasannya, teknik email spoofing itu intinya adalah si penyerang, attacker ini akan membuat sebuah email yang seolah-olah email itu adalah email yang sudah terverifikasi. Maka kalau dilihat di gambar ini yang saya tampilkan di slide yang berikutnya ini, kalau kalian lihat, misalnya di sini ada dua karyawan dari suatu perusahaan, Alice dan Bob. Nah, si penyerang ini ingin melakukan serangan terhadap Bob ini. Cara yang dia lakukan adalah dia membuat email baru, email abal-abal gitu, yang alamatnya menyerupai alamat emailnya Alice. Maka kalau kalian amati di sini, alamat email Alice yang asli adalah alice@yourcompany.com. Nah, email yang dibuat oleh si penyerang ini hampir mirip dengan alamat email aslinya, yaitu alice@yourcompany, tetapi huruf O yang kedua diganti angka 0. Nah, ini disebut spoofing atau menyamar. Kenapa? Karena email yang dibuat si penyerang ini seolah-olah adalah email asli. Padahal bukan sebenarnya. Nah, ketika nanti akhirnya si attacker ini mengirim email ke Bob, kalau Bob tidak teliti, dia akan mengira bahwa yang masuk ke email dia adalah email dari Alice. Padahal ini sebenarnya email dari si penyerang. Maka di sini isinya adalah si penyerang atas nama Alice gitu ya, berpura-pura sebagai Alice, si penyerang ini meminta Bob untuk mentransfer sejumlah uang. Nah, ini contoh teknik serangan terhadap komputer yang menggunakan model penyamaran dalam bentuk email. Jadi membuat email palsu yang seolah-olah email itu dari sumber yang terpercaya. Hanya dengan mengganti satu atau beberapa huruf pada alamat email tersebut. Kemudian ini contoh spoofing yang lain menggunakan caller ID. Caller ID itu biasanya sering kalian pakai kalau kalian menelpon. Kan kadang kalau kita nelpon orang itu ada caller ID-nya. Bahkan sekarang ada aplikasi yang namanya Truecaller, sehingga yang bisa digunakan untuk melihat nomor asing yang masuk ke kita itu sebenarnya berasal dari mana dan namanya siapa. Nah, kalau yang caller ID spoofing ini sebenarnya tekniknya hampir sama dengan email spoofing tadi. Hanya bedanya adalah di sini yang ditampilkan hanya, jadi ceritanya si penyerang ini akan melakukan fake call dial, akan melakukan panggilan telepon palsu. Dia menyamar jadi Alice lagi, tetapi lewat panggilan telepon. Ini biasanya menggunakan VoIP ya, Voice over Internet Protocol atau telepon yang menggunakan jaringan internet. Nah, di sini caranya hampir sama. Si penyerang akan menyamar jadi Alice, kemudian dia berusaha untuk menelpon Bob. Nanti di teleponnya si Bob ini hanya muncul, bisa jadi hanya muncul nomornya saja atau bahkan bisa muncul namanya Alice, tetapi ini sebenarnya nomor yang palsu, bukan nomor yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Alice. Kemudian jenis yang lain ada IP address spoofing. Ini juga hampir sama dengan email dan caller ID spoofing tadi, yaitu penyerangan terhadap komputer dengan menggunakan alamat internet protokol samaran. Jadi ini yang sudah pernah kalian bahas dulu ya di kelas SIM bicara tentang teknologi komputer, teknologi internet, bahwa setiap perangkat komputer itu punya alamat internet protokolnya, IP address-nya. Nah, kalau di sini ceritanya si penyerang itu akan membuat suatu internet protokol address palsu. Ini ya, yang nanti akan digunakan untuk menyerang korbannya.
Jadi kalau kalian amati, IP address yang spoofing ini biasanya kombinasi angkanya itu tidak jauh berbeda dengan alamat internet protokol korban. Tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah si penyerang ini akan menyamar sebagai sosok yang lain yang mendapat akses untuk masuk ke dalam komputer korban. Padahal ini sebenarnya IP address yang palsu. Jadi tekniknya sama dengan email spoofing dan caller ID spoofing tadi. Membuat IP address yang palsu tetapi seolah-olah asli, ditandai dengan konfigurasi angka yang hampir tidak jauh berbeda dengan tempat korban. Kemudian nanti IP address yang palsu ini akan mendapatkan akses ke dalam komputer korban, sehingga nanti si penyerang bisa langsung mengambil data yang dibutuhkan dengan lebih leluasa. Kemudian spoofing yang lain ini berkaitan dengan LAN sebenarnya. Jadi kalau menggunakan jaringan local area network itu juga ada konsekuensi atau risiko hacking, spoofing juga menggunakan ARP. Intinya di sini adalah ketika kita menggunakan LAN, ini kan LAN itu akan terhubung ke user. Nah, maka kemudian ada user yang ikut memanfaatkan jaringan LAN tersebut. Jadi dia memalsukan atau menyamarkan sinyal atau proses bagaimana LAN itu mengkoneksikan komputer user dengan gateway-nya. Nah, nanti si penyerang ini secara otomatis kalau dia sudah bisa mengirimkan pesan yang palsu tetapi seolah-olah asli, maka akhirnya dia nanti akan bisa muncul dalam jaringan LAN tersebut dan bisa mengganggu jaringan yang seharusnya. Kemudian jenis serangan berikutnya adalah zero day attack. Ini kemarin sempat terjadi juga pada aplikasi Zoom. Intinya zero day attack itu adalah serangan dalam bentuk lag waktu. Jadi misalnya di sini dijelaskan, ini biasanya serangan terkait dengan software-software yang baru diluncurkan oleh perusahaan gitu ya. Misalnya suatu perusahaan meluncurkan software yang baru, kemudian ternyata software yang baru ini mengalami semacam bug atau serangan lainnya. Nah, kemudian setelah software itu digunakan banyak orang dan ternyata rentan diserang oleh hacker, barulah kemudian di beberapa waktu kemudian perusahaan software itu mengeluarkan patch yang baru untuk mengatasi masalah itu. Jadi tidak langsung diatasi masalahnya, tetapi harus nunggu rilis software perbaikannya dulu dalam selang beberapa hari. Nah, di selang beberapa hari inilah biasanya digunakan oleh hacker sebagai momen untuk menyerang software-software yang baru keluar tersebut. Maka disebut dengan zero day attack. Kemudian berikutnya XSS atau cross-site scripting. Ini penyerangan komputer dengan menggunakan kode bahasa program tertentu. Maka di sini penjelasannya, a vulnerability in dynamic web page that allows attacker to bypass browser security mechanism and instruct the victim's browser to execute code, thinking it came from the desired website. Jadi ceritanya, misalnya nih, karyawan masuk ke internet, kemudian dia masuk ke suatu website. Nah, ternyata di website itu meminta si karyawan untuk memasukkan kode tertentu. Begitu karyawan itu memasukkan kode yang diminta, ya, ternyata kode itu sudah dimodifikasi atau sudah didesain sedemikian rupa sehingga ketika kode itu dimasukkan, maka akan langsung terjadi serangan komputer dalam bentuk si penyerang langsung dapat mengakses sistem yang ada di perusahaan.
Jadi untuk yang XSS ini, sekali lagi intinya adalah serangan komputer dalam bentuk kode tertentu yang sudah dimodifikasi, sehingga ketika kode itu diaktifkan, maka si penyerang akan dapat langsung mengambil alih kendali komputer perusahaan, atau si penyerang juga bisa langsung masuk ke dalam sistem perusahaan untuk mengakses data yang mereka inginkan. Nah, apakah si korban tidak sadar bahwa itu kode yang berbahaya? Jawabannya tidak, karena di kalimat terakhir ini sudah saya tuliskan, karena si pengguna atau si korban itu kadang berpikir bahwa ini kode yang berasal dari website yang resmi. Jadi kadang kendalanya di situ. Kemudian ada yang namanya buffer overflow attack. Ini serangan komputer dalam konteks jumlah data yang masuk dan keluar dari memori sistem komputer. Jadi ceritanya di sini kalau dari definisi ya, buffer overflow attack itu definisinya adalah the amount of data entered into a program is greater than amount of the memory set aside to receive it. Jadi jumlah data yang masuk ke dalam sistem itu jumlahnya sangat banyak, melebihi kemampuan memori yang ada dalam sistem. Maka kalau ini yang terjadi, akhirnya nanti sistem komputer itu akan mengalami down. Buffer overflow attack. Jadi berkaitan dengan jumlah data yang masuk ke dalam sistem komputer jauh lebih banyak daripada jumlah memori yang mampu disediakan oleh komputer. Maka disebut overflow, ya, karena melebihi dari jumlah yang dapat ditampung. Kemudian yang berikutnya SQL injection attack. SQL itu kepanjangannya structured query language. Ini berkaitan, ini tentang bahasa program tertentu. Maka kalau SQL injection attack itu intinya adalah serangan terhadap komputer yang menggunakan bahasa program sebagai sarananya. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail karena kalian bukan dari prodi teknik informatika kan gitu ya. Tetapi intinya seperti yang saya tuliskan di sini, bahwa si penyerang itu sudah memodifikasi bahasa program sedemikian rupa, sehingga ketika perintah atau bahasa program itu dimasukkan ke dalam sistem, maka yang terjadi adalah computer attack atau serangan terhadap komputer. Nah, apakah sistem tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini bahasa program yang membahayakan? Jawaban saya tidak, karena biasanya bahasa program ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti sistem akan mengidentifikasi bahwa ini bahasa program yang benar. Padahal ini sebenarnya bahasa program yang berbahaya, yang mengakibatkan si penyerang nanti bisa mengakses server basis data. Kemudian yang berikutnya, ini gambarnya ada di buku kalian, Man in the Middle. Disebut man in the middle, kenapa? Karena dari namanya kita sudah bisa melihat bahwa ini tipe serangan di mana si hacker itu berada di tengah-tengah antara klien dan server. Jadi si penyerang ini kalau dalam konteks man in the middle berarti dia akan mengintervensi jaringan yang menghubungkan antara komputer klien dengan komputer server. Sehingga nanti efeknya si penyerang ini bisa mendapatkan akses ke dalam server. Kemudian berikutnya masquerade. Kalau kalian sering lihat acara di TV yang dari Jepang itu, masquerade itu ya. Ketika orang bermain peran sebagai sesuatu misalnya. Atau impersonation, meniru. Ya. Nah ini sama, masquerade itu juga adalah salah satu jenis serangan komputer. Di sini ceritanya atau definisinya pretending to be an authorized user to access a system. Jadi ketika ada serangan dalam bentuk impersonasi seperti ini, berarti nanti si penyerang itu akan melakukan
penyamaran juga, sebenarnya hampir sama dengan spoofing tadi. Si penyerang ini akan menyamar seolah-olah dia adalah user yang dapat mengakses ke dalam sistem. Maka di sini contohnya masih menggunakan Bob dan Alice ya. Ceritanya si penyerang ini yang namanya Dart, dia menyamar menjadi atau meniru sebagai Bob. Kemudian dia masuk ke dalam sistem, dan karena sistem sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah Bob yang notabene mendapat akses ke dalam sistem, maka si penyerang juga mendapat akses ke dalam sistem. Karena sistem membacanya si Dart ini adalah Bob, padahal Bobnya tidak ngapa-ngapain. Tidak sedang berusaha masuk ke dalam sistem. Nah, efeknya nanti apa? Seperti yang lainnya, efeknya ketika si Dart ini sudah bisa masuk ke dalam sistem dan dia menyamar sebagai Bob, maka dia akan bisa mengambil data-data yang dia perlukan. Jadi impersonation ini sebenarnya hampir sama dengan spoofing. Kemudian ada yang namanya piggybacking. Di sini sudah ada definisinya. Unauthorized person following authorized person through secure door. Jadi kalau piggybacking itu ceritanya adalah orang yang tidak mendapatkan akses ke dalam sistem, dia akan mengikuti orang yang punya akses, mengikuti dari belakang, kemudian ikut masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang sekarang juga semakin canggih untuk dapat terjadi, kan gitu, piggybacking itu. Jadi misalnya saya tidak mendapat akses ke dalam sistem, saya akan mengikuti orang yang punya akses, entah bagaimanapun caranya, kemudian nanti begitu orang yang punya akses itu masuk ke dalam sistem, saya juga akan otomatis ikut masuk ke dalam sistem. Kemudian serangan berikutnya password cracking. Ini yang sering terjadi. Intinya seperti yang tertulis di bagian definisi ini, penetrating system defenses, stealing file containing valid password, decrypting them, and using them to gain access. Jadi ceritanya password cracking ini berarti serangan komputer di mana si penyerang itu akan membobol pertahanan sistem, kemudian mencuri file-file yang berisi password-password yang penting. Padahal kita tahu password itu kan biasanya dienkripsi. Nah, maka di sini sudah disebutkan password yang terenkripsi itu kemudian didekripsi oleh si penyerang. Begitu proses dekripsi selesai, passwordnya muncul semua, barulah kemudian si penyerang masuk ke dalam sistem menggunakan password yang sudah ada. Sehingga dia bisa mengakses data-data penting yang tadinya sudah dilindungi dengan password. Jadi yang namanya cracking password itu berarti password yang sudah terkunci, yang sudah terenkripsi, kemudian didekripsi oleh si penyerang, sehingga passwordnya langsung kelihatan semua. Kemudian berikutnya word dialing. Ini definisinya adalah programming a computer to dial thousands of phone lines, searching for dial-up modem lines. Jadi kalau ini ceritanya, kalau dulu kalian masih pernah menggunakan sambungan internet yang menggunakan modem. Modem itu kan dulu menggunakan dial-up ya, menggunakan nomor telepon. Nah, word dialing itu intinya adalah si penyerang akan melakukan panggilan dengan menggunakan komputer yang sudah dia desain khusus ya, akan melakukan panggilan kepada ribuan saluran telepon untuk kemudian dia akan mendapatkan berapa nomor dial-up modemnya. Jadi dia akan menelpon ke banyak nomor, misalnya contohnya di sini, ya, di gambar yang saya tampilkan ini, si penyerang akan menghubungi banyak nomor, kemudian dari banyak nomor ini muncullah satu nomor yang ternyata itu nomor modem. Nah, begitu dia dapat nomor modemnya, maka dia akan langsung bisa mengakses jaringan internet si korban. Kemudian yang berikutnya phreaking. Phreaking ini salah satu bentuk serangan komputer, tetapi dia menyerang jaringan telepon. Sehingga nanti
si penyerang itu bisa mengambil alih sistem yang dia serang melalui jalur telepon yang ada di perusahaan. Kemudian ada serangan komputer berkaitan dengan data juga, namanya data diddling. Definisinya changing data before or during entry into a computer system in order to delete, alter, add, or incorrectly update key system data. Jadi ceritanya, kalau secara normal, kalau dari gambar ini ya, ketika perusahaan punya server basis data, maka akan ada administratornya di sana. Administrator ini tugasnya adalah mengupdate data, menghapus data, dan lain sebagainya. Nah, server ini bisa diserang dengan menggunakan teknik data diddling ini dengan cara si attacker itu atau si penyerang itu akan menyusup ke dalam server dan dia mengubah data yang dimiliki oleh perusahaan. Ceritanya seperti itu. Maka di sini ceritanya adalah si penyerang ini akan memodifikasi data yang sudah tersimpan dalam database. Kemudian ada data leakage. Data leakage ini intinya adalah si penyerang itu akan mengcopy data perusahaan secara ilegal. Jadi dia bisa menyusup ke dalam data perusahaan, kemudian data yang ada itu dia copy secara ilegal untuk kepentingan pribadinya dia. Kemudian berikutnya ada pot slarping. Pot slarping ini serangan terhadap data juga, jadi si penyerang akan mendownload data yang dia butuhkan, download secara ilegal, secara unauthorized, tetapi proses pendownloadannya menggunakan small device storage capacity. Jadi dia mendownloadnya menggunakan gadget atau gawai yang punya kapasitas memori yang rendah. Misalnya menggunakan iPod atau yang lainnya.